샛별 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, balik lagi dengan video untuk pembelajaran MyOp ya. Kemarin kita di video sebelumnya sudah selesai sampai di transaksi pembayaran beban. Nah, untuk transaksi bulanan itu kita udah selesai. Jadi sekarang kita akan masuk ke transaksi penyesuaian. Nah, ini untuk bukti memorial kita yang pertama. Jadi untuk jurnal penyesuaian, kita memakai bukti transaksinya itu berupa bukti memorial. Bentuknya seperti ini, sedikit berbeda dengan bukti-bukti yang ada di transaksi harian ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada bukti memorial dengan nomor BM12-01. Tanggalnya pasti 31 Desember karena dia penyesuaian ini ada di akhir ya, ada di akhir periode. Kepada teknisi akuntansi dari Nina. Nah, ini ada data penyesuaian akhir periodenya. Perlengkapan terpakai dengan nominal 1.700.000 dan beban iklan bulan Desember adalah 50.000. Lalu kalau ada bukti transaksi seperti ini berarti bisa kita lihat kalau perlengkapan dan beban iklan itu berarti dari aset lancar. Kenapa beban iklan kok dari aset lancar? Karena kan waktu di transaksi harian ada iklan yang dicatat di iklan di bedi muka. Jadi dua ini adalah penyesuaian untuk aset lancar atau untuk beban yang terpakai gitu. Jadi seperti apa bentuk jurnalnya atau ayat jurnalnya dan bagaimana cara untuk menginput di MyOp-nya? Caranya seperti ini. Untuk transaksi jurnal penyesuaian yang pertama tadi, langkahnya adalah kita klik dulu modul account. Jadi kita klik modul account, kemudian klik untuk menu record journal entry. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk record journal entry ini bukan pertama kalinya kita pakai. Jadi kemarin di voucher kas kecil kita juga bisa menggunakan record journal entry. Tapi bisa juga pakai spend money. Tapi untuk penyesuaian itu kita selalu menggunakan record journal entry. Nah, kita hilangkan dulu teks inklusif. Jadi kalau di sini masih ada centangnya, dihilangkan. Kemudian untuk general journal itu kita isikan nomor bukti memorialnya. Jadi BM 12-01, kemudian tanggalnya 31 Desember 2020. Nah, untuk memonya itu kita biasakan dengan mengisikan kata-kata penyesuaian dulu. Baru penyesuaian apa. Nah, kemudian kita mulai masuk ke bagian tabelnya. Untuk di tabel ini kita isikan ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu nanti kita harus mengisi apa yang di debit dan apa yang di kredit secara mandiri. Maksudnya kita isikan isi sendiri yang di debit apa, yang di kredit apa. Kalau di transaksi yang sebelumnya seperti di spend money, receive money, pay bills itu kan pasti sudah otomatis ya. Kalau kita pakai spend money berarti nanti otomatis kreditnya itu cash in bank. Kalau kita pakai receive money berarti nanti debitnya otomatis cash in bank gitu. Tapi untuk di record journal entry atau di jurnal umum kita harus pilih sendiri, mengisi sendiri untuk yang debit kreditnya. Jadi untuk penyesuaian yang pertama tadi ada perlengkapan terpakai ya 1.700.000. Nah, untuk ayat jurnal dari perlengkapan terpakai itu kita pakainya debit beban perlengkapan. Ini mungkin akan lebih jelas untuk
bentuk ayatnya itu dari mata pelajaran akuntansi keuangan, jadi saya tidak akan terlalu membahas lebih dalam apa debit kreditnya. Nah, ini jadi di sini ada debit beban perlengkapan dengan nominal 1.700.000. Kita tap sampai berhenti di bagian account number lagi. Untuk yang dikredit berarti adalah perlengkapan. Nominalnya juga sama ya. Kemudian kita tap terus. Untuk yang kedua, yaitu beban iklan bulan Desember adalah 50.000. Berarti debit beban iklan. Kemudian kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Nah, jadi untuk bukti memorial yang pertama atau bukti untuk transaksi penyesuaian yang pertama itu ayat jurnalnya seperti ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan 1.700.000, kemudian beban iklan media pada iklan di muka itu 50.000. Jangan lupa dipastikan kalau out of balance-nya itu adalah 0. Lalu untuk memastikan apakah sudah benar posisi debit kreditnya itu boleh dikontrol R terlebih dahulu, tapi tidak dikontrol R juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah diklik record. Kemudian ini kita tutup. Kita cek dulu di bagian transaction journal. Di bagian transaction journal dia seharusnya sudah muncul di bagian general ya, karena tadi adalah jurnal umum. Bentuknya adalah bentuk jurnal umum. Nah, itu sudah muncul 31 Desember 2020 penyesuaian seperti ini. Itu untuk transaksi penyesuaian kita yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi penyesuaian yang kedua. Nah, ini untuk bukti memorial yang kedua atau penyesuaian yang kedua. Bukti memorial nomor BM12-02 tanggalnya sama, kepada dan darinya sama, yang beda adalah isi memonya. Kalau tadi adalah perlengkapan terpakai dan beban iklan, sekarang adalah penyusutan. Jadi penyusutan gedung tarifnya adalah 5% dan peralatan tarif penyusutannya adalah 12,5%. Nah, untuk bukti memorial yang kedua, jurnalnya adalah seperti ini. Nah, untuk bukti memorial yang kedua, kita masih dipakai modul akun ya. Pokoknya untuk jurnal penyesuaian itu semuanya pakai satu menu dan satu modul, yaitu modul akun dan menu record journal entry. Kemudian kita klik dulu menu record journal entry, kita geser. Nah, untuk tahu berapa nominalnya, karena kan dari bukti memorial tadi kan gak ada ya nominalnya, berarti penyusutan gedungnya berapa atau penyusutan peralatannya itu adalah berapa. Nah, berarti kita harus menghitung sendiri. Kita klik account list. Kita klik account list, kita lihat di sini untuk gedung nominalnya adalah 120 juta. Berarti caranya 120 juta ini nanti dikali 5% kemudian dibagi 12. Tapi sebelum masuk ke situ, kita isikan dulu ini. Pastikan teks inklusifnya udah hilang ya. Kemudian general jurnalnya diisi BM12-02, tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya penyesuaian aset tetap. Akun debit yang pertama berarti beban penyusutan. Nah, di sini ya beban depresiasi. Kemudian, nah ini untuk mengisikan nominalnya berarti tadi
Yang 120 juta dikali 5% dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kan tarif 5% itu untuk 1 tahun. Berarti kita harus mencari 1 bulannya berapa. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka hasil perkalian dari 120 juta dengan 5% tadi kita bagi 12. Berarti beban penyusutannya adalah 500.000. Kemudian untuk kreditnya kita berarti akumulasi penyusutan gedung di tab, nominalnya sama ya. Kemudian untuk akun penyusutan yang kedua, untuk akun penyusutan peralatan, karena untuk salon cantik ini beban depresiasinya tidak dipisah, berarti debitnya juga beban depresiasi. Untuk nominalnya dari ini 19.050 dikali 12,5% kemudian dibagi 12, hasilnya adalah 198.437,5 tetap. Kemudian untuk kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kalau misalnya di perusahaan jasa yang teman-teman pakai atau yang teman-teman akan inputkan penyesuaiannya itu beban depresiasinya dipisah, berarti debitnya ini beban depresiasi gedung atau beban penyusutan gedung. Kemudian yang kedua adalah beban depresiasi peralatan atau beban penyusutan peralatan. Tapi kalau misalnya perusahaannya seperti salon cantik, jadi hanya ada satu akun depresiasi, berarti pakai akun yang sama. Lalu kalau memakai akun yang sama, dia harus dipisah begini atau boleh digabung? Boleh digabung, boleh dipisah. Jadi teman-teman punya dua opsi. Boleh aku nominal 500.000 dan 198.43750 ini dijadikan di satu tempat, jadi nggak dipisah begini, tapi juga boleh dipisah. Itu opsional aja. Nah, kalau sudah yakin, berarti boleh dikontrol R atau langsung di record. Kalau langsung di record, jangan lupa akun listnya juga ditutup ya. Nah, ini jangan lupa untuk dicek di bagian transaction journal. Pastikan sudah muncul di sini. Bagian general, 31 Desember 2020, penyesuaian aset tetap. Beban depresiasi 500.000 terhadap akumulasi penyusutan gedung 500.000, kemudian beban depresiasi 198.473,50 terhadap akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal yang sama. Itu adalah untuk transaksi penyesuaian. Nah, kita hanya mencontohkan dua transaksi penyesuaian, tapi nanti transaksi penyesuaian apapun yang teman-teman temukan atau yang harus teman-teman input itu caranya sama. Jadi menggunakan modul yang sama, menu yang sama, itu modul account dan menu record journal entry, caranya juga sama. Nanti yang membedakan hanya di bagian ayat jurnalnya. Jadi yang membedakan hanya di akun debit kreditnya sama nominalnya aja. Tapi untuk cara penggunaan mayopnya tuh sama. Gitu ya. Nah, berarti kita untuk semua transaksi sudah selesai. Jadi untuk materi kita yang selanjutnya sudah tidak akan berhubungan dengan transaksi-transaksi lagi karena sudah selesai sampai di penyesuaian. Itu. Jadi semoga apa yang kita udah pelajari bersama sampai di bagian transaksi sampai selesai ini ya, itu bisa teman-teman pahami dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus video-video dari aku, biar kita bisa belajar bareng dan pemahaman kita bisa sama. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.